Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maudy Apriyanti dengan NIM 22832400016. Di sini, saya akan mengerjakan tugas UAS strategi pembelajaran vokasional, di mana di sini saya akan menjelaskan serta menyebutkan model-model pembelajaran. Yang pertama, ada model pembelajaran kooperatif, di mana model pembelajaran yang menekankan kerjasama antar siswa dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan bersama dengan ahli Slavin, buku kooperatif learning, teori, research, and practice. Frameworknya berfokus pada interaksi kelompok, tanggung jawab individual, dan penghargaan kelompok. Dan contoh penerapannya itu metode Jigsaw, Think, Pair, Share. Keunggulannya meningkatkan motivasi, komunikasi, dan kerjasama antar siswa. Kekurangannya membutuhkan waktu dan persiapan yang lebih lama, serta berpotensi konflik pada antar anggota kelompok. Lalu yang kedua, ada model pembelajaran berbasis masalah, di mana model pembelajaran berbasis masalah ini menggunakan masalah nyata sebagai titik awal pembelajaran dengan ahli Burroughs di buku Problem Based Learning and Inquiry Based Approach. Lalu frameworknya, siswa bekerja sama dalam kelompok untuk memecahkan masalah, mencari informasi, dan menyusun solusi. Di mana contoh penerapannya itu kasus medis dalam pembelajaran kedokteran, studi kasus dalam bisnis. Keunggulannya itu meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah, berpikir kritis, dan belajar mandiri. Lalu kekurangannya membutuhkan masalah autentik dan kompleks. Lalu siswa berpotensi merasa kesulitan dalam mencari masalah. Lalu yang ketiga, di sini ada model pembelajaran berbasis proyek, di mana model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam mengerjakan proyek jangka yang terstruktur dengan ahli Thomas, buku Project Based Learning, Handbook for Educators. Di mana frameworknya itu siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek dengan tahapan yang terstruktur, mulai dari perencanaannya hingga presentasi. Contoh penerapannya membuat film pendek, mendesain website, membangun robot sederhana. Lalu keunggulannya meningkatkan kreativitas, kerjasama, dan keterampilan praktis. Lalu kekurangannya membutuhkan waktu dan sumber daya yang lebih banyak, dan berpotensi siswa merasa terbebani. Lalu yang keempat, di sini ada model pembelajaran inquiry, di mana model pembelajaran yang mendorong siswa untuk mencari tahu jawaban atas pertanyaan mereka sendiri dengan ahli Brunner, buku The Process of Education. Frameworknya itu siswa diajak untuk mengamati, bertanya, mengumpulkan data, menganalisis, dan menarik kesimpulan. Contoh penerapannya itu eksperimen sains, penelitian lapangan, dan observasi sosial. Lalu keunggulannya meningkatkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan belajar mandiri. Lalu kekurangannya membutuhkan waktu dan sumber daya yang lebih banyak, dan siswa berpotensi merasa kesulitan dalam menemukan jawaban yang tepat. Lalu yang kelima, di sini ada model pembelajaran berbasis teknologi, di mana model pembelajaran yang memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu pembelajaran dengan ahli Bates, buku Teaching in a Digital Age. Frameworknya itu menggunakan aplikasi platform dan perangkat digital untuk mendukung proses pembelajaran. Contoh penerapannya itu ada e-learning, pembelajaran online, dan simulasi virtual. Lalu keunggulannya meningkatkan aksesibilitas dan interaktivitas serta efektivitas pembelajaran. Kekurangannya itu membutuhkan akses terhadap teknologi yang memadai. Potensi siswanya jadi merasa teralihkan oleh teknologi. Lalu yang keenam, di sini ada model pembelajaran berdiferensial, di mana model pembelajaran yang menyesuaikan strategi dan konten pembelajaran berdasarkan kebutuhan siswa. Ahli Tomlinson, buku Differentiation and Practice. Lalu frameworknya itu menawarkan berbagai pilihan kegiatan, tingkat kesulitan, dan format pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individual. Contoh penerapannya menyediakan berbagai sumber belajar, menentukan tingkat kesulitan tugas, dan melakukan pembelajaran kelompok heterogen.
Lalu keunggulannya meningkatkan motivasi dan pencapaian siswa, membantu siswa belajar dengan cara yang paling efektif. Lalu kekurangannya membutuhkan waktu dan persiapan yang lebih lama, potensi kesulitan dalam mengelola kebutuhan siswa yang beragam. Lalu yang ketujuh, di sini ada model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Model pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai pusat proses pembelajaran dengan ahli Dewey, buku Democracy and Education. Frameworknya itu siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran, menentukan tujuan, memilih metode, dan mengevaluasi hasil. Lalu contoh penerapannya itu pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kooperatif, dan pembelajaran inquiry. Lalu keunggulannya meningkatkan motivasi kreativitas dan kepemilikan terhadap pembelajaran. Lalu kekurangannya itu membutuhkan guru yang terampil dan memfasilitasi pembelajaran, dan siswa berpotensi merasa tidak terstruktur. Lalu yang kedelapan, ada model pembelajaran berbasis portofolio, di mana model pembelajaran ini yang melibatkan penilaian siswa melalui portofolio yang berisi karya-karya mereka. Identitas ahlinya itu John Dewey di buku Democracy and Education. Frameworknya itu pengumpulan karya, refleksi penilaian diri, serta presentasi portofolio. Contoh penerapannya, portofolio seni, portofolio penulisan, dan portofolio proyek. Lalu keunggulannya meningkatkan motivasi refleksi dan pembelajaran diri, di mana kekurangannya itu membutuhkan waktu dan usaha yang banyak, serta dapat menyebabkan siswa merasa terbebani. Lalu yang kesembilan, ada model pembelajaran yang menggunakan permainan untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa, di mana identitas ahlinya itu James Paugi di buku What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy. Frameworknya itu permainan, tantangan, kolaborasi, dan umpan balik. Contoh penerapannya permainan edukatif, simulasi, dan role playing. Lalu keunggulannya itu meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan kemampuan memecahkan masalah. Kekurangannya itu dapat menyebabkan siswa teralihkan dari tujuan pembelajaran dan membutuhkan pemilihan permainan yang tepat. Lalu yang terakhir, ada model pembelajaran berbasis demonstrasi, di mana model pembelajaran ini melibatkan demonstrasi langsung dari guru atau ahlinya. Identitas ahlinya itu Robert Gedney, lalu bukunya The Condition of Learning. Frameworknya demonstrasi, tanya jawab, dan latihan, lalu ada umpan balik. Contoh penerapannya itu demonstrasi ilmiah, demonstrasi keterampilan, dan demonstrasi seni. Keunggulannya meningkatkan pemahaman konsep, keterampilan, dan motivasi siswa. Kekurangannya dapat menyebabkan siswa belajar secara pasif dan membutuhkan guru yang terampil dalam demonstrasi. Cukup sekian model-model pembelajaran yang sudah saya sebutkan dan sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.